Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Melati, spesialis paru, akan membawakan keterampilan tentang pemeriksaan paru ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba melihat bagaimana pemeriksaan paru pada pasien-pasien yang mempunyai pemeriksaan untuk rongga dadanya ya. Awalnya adalah dilakukan dulu inspeksi. Inspeksi itu adalah kita melihat secara anatomi paru dalam artian dadanya, ya. Inspeksi itu pekerjaannya melihat, jadi melihat bagian dada, ya. Jadi inspeksi itu ada dua nanti, ada inspeksi secara dinamis dan inspeksi secara statis. Inspeksi secara dinamis kita akan melihat pasien dan kita akan suruh pasien untuk melakukan menarik nafas dan mengeluarkan nafasnya. Tapi hanya melihat saja. Tapi kita melakukan intervensi menyuruh ke pasien. Yang kedua adalah inspeksi secara dinamis, secara statis. Statis itu adalah melihat saja tanpa menyuruh pasien melakukan tindakan apapun. Jadi melihat pada keadaan diam. Ya, kalau dinamis melihat pada keadaan pasien ada pergerakan di rongga dadanya. Nah, mohon izin untuk membuka bajunya. Jadi kalau dalam hal inspeksi kita usahakan untuk melihat permukaan dadanya pasien. Ya. Nah. Untuk inspeksi sendiri kita melihat adalah bagian dadanya. Pertama ini adalah secara dinamis dulu. Maaf Pak, tolong tarik nafas, buang nafas. Nah, di sini kita melihat bahwa saat dinamis pada pergerakan parunya adalah simetris, paru kanan sama dengan paru kiri. Kita bisa lihat di sini naiknya sama, tarik nafasnya, buang nafasnya pun sama. Jadi kita melihat dari klavikulanya, melihat naiknya sama dan pas buang nafas juga turunnya sama, ya. Bisa dilihat ya ini. Nah, untuk statis, inspeksi secara statis kita melihat apakah ada bekas luka, apakah ada memar, apakah ada deviasi, lebih ke kanankah dia rongganya, dadanya, atau lebih ke kiri. Jadi kita bisa lihat di sini simetris ya. Tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada benjolan, ya, tidak ada iga yang patah yang keluar, ya. Itu secara statis. Yang berikutnya adalah pemeriksaan secara palpasi, ya. Jadi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi urutannya seperti itu untuk pemeriksaan paru. Tadi inspeksi sudah, sekarang masuk ke palpasi. Ya. Palpasi kita ketahui bahwa paru kita ini terbagi 3. Ya. Apex, medial, dan basal. Ya. Jadi sama seperti itu. Tangan kita ini sebelumnya kita gosokkan dulu. Ya. Kemudian agak terasa hangat, baru kita lengketkan ke dinding dada, ya. Jadi kita bagi saja dinding dadanya itu jadi 3 bagian. Bagian apex, medial, dan basal. Nah, bagaimana cara meletakkannya tangan kita? Kita akan letakkan tangan kita di apex dulu, ya, di apex. Nanti disilangkan. Pasiennya disuruh mengucapkan kalimat yang bisa bikin berdengung di dadanya. Misalnya kalimat 88. Jadi ditaruhkan di sini 88. Baru nanti pindahkan 88. Nanti masuk ke medial 88, dipindahkan lagi, disilang lagi 88. Kemudian di bawah juga 88 dan di sini juga disilang juga 88. Jadi tangannya tetap pertama sama dulu, baru disilang di 3 tempat, yaitu bagian apex, medial, dan basal. Ya. Kemudian lagi
perlu juga kita lihat, kita letakkan tangan kita di daerah apeks parunya, apeks jantung. Kita pengen tahu ada nggak, terasa tidak denyutan jantungnya di daerah telapak tangan kita ini. Ya. Kita masuk yang kedua yaitu perkusi. Perkusi itu kita lakukan dengan cara mengetuk-ngetuk bagian dada, ya. Jadi kita tetap tadi bagi ya, apeks, medial, basal. Ya, jadi dibagi 3 tetap. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Tangan kita ini mengetuk di daerah apeks dulu. Apeks, banding apeks. Medial, banding medial. Ya, basal, banding basal. Jadi disamakan ya. Kanan, kiri, ya. Tidak usah memikirkan tidak berbunyi ataupun berbunyi. Kita masih dalam hal belajar ya. Nanti akan ada sendiri. Yang penting jangan salah mengetuknya, harus di antara sela iga ya. Jangan di iganya. Kalau iganya nggak terbunyi nanti ya. Jadi kalau dibandingkan gitu ya. Ini kalau tulang ya tidak akan berdengung dia. Tapi kalau misalnya kita pukul parunya atau pukul sela iga ya, lebih kencang terdengar karena memang udara yang kita pukul. Kalau ini kan tulang misalnya ya, tidak akan terdengar, agak mengendap suaranya ya. Jadi nanti dipukulnya apeks banding apeks, medial banding medial, basal banding basal. Ya. Jadi itu yang kita lakukan pada pemeriksaan perkusi. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan untuk auskultasi. Auskultasi ini sebetulnya kita menjelaskan juga sama ya. Kita bagi saja bagian apeks, banding apeks, medial, banding medial, basal, banding basal. Jadi saat yang dibutuhkan adalah alat stetoskop. Kemudian kita lihat dulu stetoskopnya ditaruhin di tangan dulu supaya agak hangat stetoskopnya, baru kita letakkan di pasien. Saat kita meletakkan stetoskop harus mengenai kulit pasien dan pasiennya disuruh tarik nafas, buang nafas. 1 kali pemeriksaan harus seperti itu. 1 rangkaian, buang nafas. Tarik nafas Pak, buang, terus di situ stetoskopnya. Tetap dibagi 3. Jadi apeks banding apeks, medial banding medial, basal banding basal. Demikian pemeriksaan paru di bagian depan. Ya. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Untuk bagian belakang juga tetap sama, kita bagi antara bagian apeks, bagian apeks, medial. Medial itu di belakang angulus scapula. Ya, ini ada angulus scapula. Medial, basal di bawah. Ya. Nah, untuk pemeriksaan awalnya tetap inspeksi, ya. Inspeksi itu adalah melihat secara statis dan secara dinamis. Secara statis kita lihat tidak ada luka, tidak ada benjolan, tidak ada memar, tidak ada deviasi apa ke kanan apa ke kiri, tidak ada, lurus, normal ya. Secara dinamis pasiennya disuruh tarik nafas. Tarik nafas. Sama ya gerakan naiknya ya, buang nafas. Turunnya pun sama gerakannya. Kalau yang patologis atau yang penyakit biasanya, contohnya pneumotorak, biasanya dia akan tertinggal di sini. Jadi tidak sama naik ke atasnya. Kalau ini naik ke atas, tarik napasnya, naik dia ke atas sama, buang napas, turunnya pun sama. Ya, jadi ini sama. Jadi itu secara dinamis ya. Nah, kalau untuk berikutnya masuk ke palpasi, palpasi sama ya. Tangan kita di sini, setiap tangan kita taruh di sini, pasiennya suruh mengucapkan hal-hal yang bisa berdengung ya. Jadi menimbulkan dengungan di telapak tangan kita. Seperti biasa tangan kita
bikin panas dulu supaya nanti tidak lengket ke sini, dingin, pasiennya kaget ya. Jadi kita taruhkan di sini, pasiennya disuruh, Pak, setiap saya taruhkan tangan saya di kulit Bapak ini, Bapak ngomong 88 atau 77 yang bisa berdengung ya. Nah, nanti diucapkan 88, nanti baru pindah lagi seperti ini ya. Kemudian begini lagi medial, tetap aja disilang, baru basal. Tetap disilang ya. Setiap meletakkan selalu disebutkan 88, ditunggu pasiennya mengucapkan sampai selesai. 88, nanti baru 88 lagi di sini, baru ke media 88, ini juga 88 dan 88 di bawahnya ya. Nah, itu pekerjaan untuk kita palpasi. Kemudian masuk ke perkusi. Perkusi juga demikian. Kita lakukan perkusi yaitu mengetuk ya, mengetuk di daerah apex. Bandingkan apex kanan banding kiri. Nanti di medialnya di sini ya. Bandingkan. Ini medial sampai bawah, basal banding basal. Jadi bandingnya apex banding apex, medial banding medial, basal banding basal. Tidak boleh diturunkan ke bawah, tidak boleh ya. Karena kita mau lihat pemisahan parunya. Kemudian masuk lagi ke penginjakan paru ya, apa istilah? Ya, itu perkusi juga ya, perkusi. Jadi awalnya kita ambil di sini dulu perkusi ke bawah. Ya. Kalau perkusi paru yang normal adalah sonor ya. Sampai di bawah, sampai tidak ada suara sonor lagi. Kemudian pasien disuruh tarik nafas. Ya, misalnya di sini sampai sini tidak ada sonor lagi. Kita tandai pasien suruh tarik nafas. Nah, kita lagi perkusikan lagi sampai sonornya hilang. Oh, di sini sonornya hilang, berarti jarak peranjakan paru adalah di sini sampai sini. Itulah namanya peranjakan paru, ya. Kemudian lagi masuk ke auskultasi. Auskultasi tetap sama dengan yang depan. Ini kita perhatiin dulu. Nah, ini berarti terdengar sama kita, berarti ini udah bisa dipakai ya. Tetap ya, apex banding apex, medial banding medial, basal banding basal. Setiap taruh ini, taruh stetoskop harus pasiennya disuruh tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Buang. Lagi. Buang. Lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ya. Buang. Napas lagi. Buang. Itu medial ya, medial di sini, basal. Buang. Lagi. Buang. Nah, demikian untuk pemeriksaan paru ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengikutinya dengan baik sehingga nantinya kalau sudah di pasien tidak mengalami kecanggungan lagi. Apapun bisa dicari ya di mau dilihat nanti keterampilan di YouTube kah atau dimanapun, tapi dari saya sendiri dan tim dari kardiorespirasi mencoba memperlihatkan seperti apa sebenarnya pemeriksaan paru ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.